Pernah nggak sih lo ngerasa dunia terlalu berisik? Buka HP, berita buruk, drama, ekspektasi. Buka Instagram, hidup orang lain kelihatan sempurna, sementara lo ngerasa makin ketinggalan. Dan lo cuma bisa duduk, ngerasa lelah, bingung, dan mikir, apa sih yang sebenarnya bisa gue kontrol? Banyak orang hidup dalam mode bertahan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terus coba ngatur hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Cuaca, mood orang lain, masa lalu, validasi. Semua itu mereka pegang erat, dan mereka frustasi saat semuanya nggak sesuai harapan. Gua bikin video ini bukan buat kasih lo motivasi kosong, tapi buat nunjukin bahwa di balik semua kekacauan yang lo rasain, ada ruang buat tenang. Dan ruang itu bisa lo temuin lewat dua alat sederhana, stoicisme dan mindfulness. Kalau lo pernah ngerasa overwhelmed, gampang kepancing, atau kayak lagi dikendalikan emosi, gue pengen nunjukin bahwa sebenarnya lo jauh lebih kuat daripada yang lo sadari. Karena saat lo belajar buat fokus ke hal yang bisa lo kontrol, hidup lo berubah dari dalam. Gue pernah duduk di stasiun kereta. Hujan deras, headphone gue rusak, kerjaan numpuk. Tiba-tiba notif masuk, ternyata revisi gue ditolak klien. Padahal gue udah kerja keras seminggu penuh. Gue duduk aja di bangku, dan yang muncul di kepala cuma satu pikiran. Kenapa sih semua selalu berantakan? Itu bukan tentang headphone, bukan tentang revisi, tapi tentang perasaan bahwa gue nggak punya kendali atas hidup gue sendiri. Gue tahu banyak dari elu juga pernah ngerasain yang sama. Ketika satu hal kecil bikin semuanya runtuh. Ketika tekanan dari luar bikin lu ngerasa kecil banget di dalam. Dan lu mulai mikir, kenapa orang lain bisa tenang, sedangkan gue kayak selalu meledak. Kenyataannya, otak kita dirancang buat bereaksi cepat, buat bertahan. Kita lebih peka terhadap ancaman daripada ketenangan. Dan kalau kita nggak sadar, kita bisa hidup dalam autopilot, bereaksi terus tanpa pernah berhenti buat ngatur ulang napas. Tapi justru di titik itu, saat semua terasa berat, kita dikasih kesempatan. Kesempatan buat berhenti, ngeriset, dan nanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya gue pegang? Apa yang bisa gue pilih hari ini? Dan di situ, perubahan mulai terjadi. Ada satu kalimat dari Marcus Aurelius yang selalu gue simpan di kepala. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Gue suka banget kalimat itu. Karena di dunia yang penuh hal di luar kendali, satu-satunya kekuatan nyata kita adalah pikiran kita sendiri. Itulah inti dari stoikisme. Bukan soal jadi dingin atau acuh tak acuh. Tapi soal ngerti bahwa kebahagiaan bukan tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang kemampuan untuk tetap tenang. Dan ini bukan cuma teori tua dari zaman Romawi. Mindfulness, yang dikenal di banyak budaya timur, juga bilang hal yang sama, bahwa kedamaian bukan datang dari luar, tapi dari kemampuan buat hadir sepenuhnya di momen ini. Jon Kabat-Zinn pernah bilang, mindfulness means paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, and non-judgmentally. Bayangin kalau kita bisa hadapin hidup kayak gitu. Ketika kita marah, kita sadar bahwa itu cuma emosi yang lewat, bukan identitas kita. Ketika kita takut, kita nggak langsung kabur, tapi duduk dan ngobrol sama rasa takut itu. Dan bukan berarti kita jadi pasrah, tapi kita belajar buat berhenti ngotot ngatur hal-hal di luar diri, dan mulai nature apa yang bisa kita bentuk dari dalam. Gue pernah ngerasa kacau banget karena terlalu fokus sama harusnya orang lain kayak gini, atau harusnya dunia adil. Tapi ternyata setiap kali gue berhenti dan balik ke napas, gue sadar hal paling berharga yang bisa gue atur adalah respons gue sendiri. Dunia di luar bisa ribut, tapi kalau di dalam lo tenang,
lo tetap bisa jalan. Ngomongin stoikisme dan mindfulness, kedengerannya kayak konsep rumit. Tapi sebenarnya, semua itu dimulai dari hal kecil. Satu napas, satu momen sadar. Gua inget waktu gua baru mulai latihan mindfulness, gua duduk di kamar, suasana nggak tenang, pikiran kemana-mana. Tapi gua coba satu hal. Gua berhenti. Gua narik napas. Gua ngerasain kaki gua nyentuh lantai. Gua lihat cahaya matahari di tembok. Gua denger suara motor dari luar. Itu hal-hal sederhana. Tapi buat pertama kalinya dalam sehari itu, gua ngerasa gua ada di sini. Sekarang. Dan dari momen kecil itu, gua bisa mulai nanya, hal ini bisa gua kontrol nggak? Kalau bisa, gua lakuin. Kalau nggak, ya udah, gua relain. Semakin sering gua ulang, semakin besar ruang di kepala gue. Gua jadi nggak gampang kebawa panik, nggak langsung meledak. Karena gua tahu, apapun yang terjadi, gua selalu punya pilihan. Dan semakin lo hadir di tubuh lo, bukan di kepala lo yang berisik, lo makin kuat buat ngelewatin apapun. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena cara lo ngadepinnya berubah. Kadang perubahan hidup itu bukan tentang nambah sesuatu, tapi justru tentang melepaskan. Ngelepas harapan yang terlalu berat, ngelepas kontrol palsu, dan balik ke inti diri lo sendiri. Dunia nggak bakal berhenti ribut. Akan selalu ada orang yang ngecewain lo. Deadline yang mepet, mood yang aneh. Tapi lo punya sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu semua. Kesadaran. Kesadaran bahwa lo bisa pilih. Mau ngerespon dengan amarah, atau dengan tenang. Mau nyalahin keadaan, atau ngerapihin diri. Lo punya kendali lebih dari yang lo bayangin. Dan kebahagiaan sejati bukan datang dari nunggu semua beres. Tapi dari kemampuan lo buat bilang, gue bukan apa yang terjadi sama gue. Gue adalah cara gue milih untuk meresponnya. Lo bukan korban dunia. Lo bukan produk dari trauma lo. Lo adalah hasil dari keputusan yang lo buat hari ini di detik ini. Dan detik ini, lo bisa milih. Buat hadir, buat napas, buat bilang, gue siap, gue cukup, gue ada. Gue pengen lo tutup mata bentar sekarang dan tanya ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa gue kontrol hari ini? Bukan hal besar, cuma satu hal. Mungkin itu pilihan buat dengerin isi kepala lo tanpa ngejudge. Mungkin itu pilihan buat berhenti scrolling dan dengerin tubuh lo. Atau mungkin cuma duduk dan narik napas. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang lo pilih dengan sadar. Kalau video ini nyentuh lo, tolong bantu share ke orang-orang yang lagi berjuang diem-diem. Tulis di komentar apa yang mau lo relain hari ini dan apa yang mau lo pegang. Dan kalau lo mau lanjut, video selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam soal cara ngeproses emosi tanpa harus menekannya. Sampai ketemu lagi. Dan ingat, lo punya kuasa, bukan atas dunia, tapi atas diri lo sendiri.